Rencana penebusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa bagian 3. Yesus Kristus datang sebagai manusia untuk memulihkan hubungan umat manusia dengan Allah. Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menangani masalah dosa dan memulihkan hubungan umat manusia dengannya. Allah itu kudus dan adil, dan dosa memerlukan hukuman. Namun, umat manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri atau menebus dosanya sendiri. Roma 3 ayat 23, 6 ayat 23. Yesus, sebagai anak Allah yang tanpa dosa, datang untuk membayar hukuman dosa atas nama umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 21. Keadilan Allah menuntut agar dosa mendapat hukuman, tetapi belas kasihannya menyebabkan Dia ingin menyelamatkan orang berdosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib memenuhi kedua sifat Allah, yaitu keadilan dan belas kasihan. Dengan mengambil hukuman untuk dosa ke atas dirinya sendiri, Yesus menunjukkan kasih Allah dan memberikan jalan bagi orang berdosa untuk diampuni. Roma 3 ayat 25-26, 1 Yohanes 4 ayat 10. Dalam perjanjian lama, binatang dikorbankan untuk menebus dosa, tetapi korban-korban ini bersifat sementara dan tidak sempurna. Ibrani 10 ayat 4. Yesus, sebagai anak domba Allah yang sempurna dan tanpa dosa, mempersembahkan dirinya sebagai korban terakhir dan bayaran penuh untuk dosa. Yohanes 1 ayat 29. Ibrani 9 ayat 12-14. Pengorbanannya cukup untuk membayar dosa semua orang yang percaya kepadanya. Ibrani 10 ayat 10. Yesus harus menjadi manusia untuk sepenuhnya dapat mengidentifikasi diri dengan pergumulan, pencobaan, dan penderitaan umat manusia. Ibrani 2 ayat 14-18. Dengan menjadi manusia, Yesus dapat mewakili umat manusia di hadapan Allah dan melayani sebagai imam besar yang setia dan penuh belas kasihan. Ibrani 4 ayat 15-16. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan dosa dan maut, mematahkan kuasa iblis atas umat manusia. 1 Korintus 15 ayat 54-57, Ibrani 2 ayat 14. Sebagai manusia, Yesus dapat mati, dan sebagai Allah, Ia dapat mengalahkan maut, menawarkan kehidupan kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 25-26. Perjanjian Lama mengandung banyak nubuat tentang kedatangan Mesias yang akan datang sebagai keturunan Daud dan membawa keselamatan. Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 67, Miha 5 ayat 2. Yesus menggenapi nubuat-nubuat ini dengan dilahirkan sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati untuk menebus dosa, dan bangkit dari antara orang mati. Lukas 24 ayat 44-47. Perjanjian Lama yang didasarkan pada hukum Taurat Musa tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa dengan sempurna. Ibrani 8 ayat 7. Yesus menetapkan perjanjian baru melalui darahnya, menawarkan pengampunan dosa dan hubungan pribadi dengan Allah. Lukas 22 ayat 20, Ibrani 9 ayat 15. Sebagai manusia, Yesus hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah, menunjukkan kepada umat manusia bagaimana mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes 8 ayat 29, Filipi 2 ayat 8. Hidupnya menjadi teladan yang harus diikuti orang yang percaya. 1 Petrus 2 ayat 21. Dosa menciptakan penghalang antara Allah dan umat manusia. Yesus, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, menjembatani jurang ini dengan mendamaikan umat manusia dengan Allah melalui pengorbanannya. 2 Korintus 5 ayat 18-19, Kolos 1 ayat 20. Melalui Yesus, orang yang percaya diangkat menjadi keluarga Allah dan menjadi ahli waris dari janji-janjinya. Galatia 4 ayat 4-7. Allah mengutus anaknya untuk mati bagi umat manusia adalah demonstrasi tertinggi dari kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16, Roma 5 ayat 8. Kemanusiaan Yesus memungkinkannya untuk berempati dengan penderitaan manusia, dan keilahiannya memastikan keefektifan dari pengorbanannya. Yesus Kristus, penebus yang dijanjikan Allah. Sebagai penggenapan janji-janji ini, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dunia
Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yohanes 1 ayat 1-14. Ia dilahirkan dari seorang perawan, hidup tanpa dosa, dan menyatakan kasih dan kebenaran Allah kepada dunia. Matius 1 ayat 18-23. Ibrani 4 ayat 15. Misi Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Ia memberitakan kabar baik kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, dan menunjukkan kuasa serta belas kasihan Allah. Matius 4 ayat 23, 9 ayat 35. Tujuan utamanya adalah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Yesus rela mati di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa umat manusia. Roma 5 ayat 8. Kematiannya memuaskan keadilan Allah dengan mengambil hukuman yang layak diterima orang berdosa. Yesaya 53 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 21. Melalui pengorbanannya, Yesus memungkinkan orang berdosa untuk diampuni dan didamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat 20. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kuasanya atas dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Kebangkitan menegaskan keilahian Yesus dan keefektifan pengorbanannya. Roma 1 ayat 4. Itu juga menjamin kehidupan kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 25-26. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, Filipi 2 ayat 9-11. Ia sekarang menjadi pengantara bagi orang percaya sebagai imam besar dan pembela mereka. Ibrani 7 ayat 25, 1 Yohanes 2 ayat 1. Melalui iman dalam Yesus Kristus, setiap orang dapat menerima pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16, Efesus 2 ayat 8-9. Keselamatan adalah anugerah kasih karunia yang tidak diperoleh oleh perbuatan, tetapi diterima melalui iman. Roma 10 ayat 9-10. Orang percaya diangkat menjadi keluarga Allah dan menjadi ahli waris janji-janjinya. Galatia 4 ayat 4-7. Setelah kenaikannya ke sorga, Yesus mengutus Roh Kudus untuk menguatkan pengikutnya dan menuntun mereka dalam menyebarkan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yohanes 16 ayat 7-14. Gereja, yang terdiri dari orang yang percaya, dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus dengan memberitakan kabar baik dan menjadikan semua orang murid. Matius 28 ayat 18-20. Yesus akan kembali ke bumi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan untuk mendirikan kerajaannya yang abadi. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Wahyu 22 ayat 12. Pada saat kedatangannya, Allah akan menciptakan langit dan bumi baru, bebas dari dosa, penderitaan, dan maut. Wahyu 21 ayat 1-5. Orang yang percaya akan hidup selamanya dalam hadirat Allah, menikmati persekutuan yang sempurna dengannya. Wahyu 21 ayat 3-4. Kesimpulan, rencana penebusan Allah melalui Yesus Kristus adalah kisah yang komprehensif dan indah tentang kasih, pengorbanan, dan pemulihan. Rencana ini dimulai dengan kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, berlanjut dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan memuncak pada pemulihan segala sesuatu secara sempurna. Melalui iman dalam Yesus, setiap orang dapat diampuni, didamaikan dengan Allah, dan dikaruniai kehidupan kekal. Rencana ini menunjukkan keadilan, belas kasihan, dan kasih Allah yang tidak pernah pudar bagi umat manusia.